الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan tentang fadilat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-47 di antara keutamaan berselawat kepada Rasulullah, Assalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sababu husulil karamah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Berselawat kepada Nabi merupakan sebab mendapatkan keramat hissi dan keramat maknawi. Orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah akan diberikan oleh Allah keramat hissi. Keramat hissi ini keramat yang dapat disaksikan oleh orang. Dan juga keramat maknawi. Nah, keramat maknawi ini tidak bisa disaksikan oleh kebanyakan orang. Hanya dirasakan oleh orang yang bersalawat. Orang yang banyak bersalawat, walaupun dia belum sampai makam derajat wali. Belum sampai derajat makam wali. Tapi karena banyak bersalawat, dia akan diberikan keramat hissi. Dan juga keramat manawi. Sebagaimana cerita penyebab Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengarang Dalailul Khairat. Beliau suatu hari berjalan ke satu kampung, di mana di tempat itu musim kemarau, sumur kering. Nah, tiba-tiba Syekh Sulaiman Al-Jazuli melihat seorang anak-anak. Anak-anak perempuan itu turun naik berselawat aja. Lalu ia membawa gayung, karena mencibuk baju. Sedangkan sumur yang didatanginya itu kering. Nah, begitu anak-anak perempuan tadi mendekati sumur, nah tiba-tiba sumurnya naik bajunya, limpas, dicibuk oleh anak-anak tadi, bawanya ke rumah. Nah, setelah selesai mengambil baju yang di sumur tadi, bahantak kembali. Dan di sini takjub Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Luar biasa anak ini. Masih anak sudah punya karamat, punya maunah luar biasa. Begitu diperhatikan, dia turun naik ini salawat. Untungnya selalu bersalawat. Jadi jangankan orang yang sudah dewasa, jangankan orang alim, jangankan orang wali, anak pun bila banyak bersalawat diberi Tuhan keramat.
Apalagi orang ini tuan guru, orang alim, banyak berselawat. Allah berikan keramat fisik dan keramat manawi. Makanya setiap orang yang punya karamah, punya maunah, belum tentu makam wali. Ini bisa aja karena amalan sholawat rutin. Nah, mesti orang ini punya kelebihan. Tapi kalau orang wali, pasti diberikan keramat. Berbeda-beda. Tapi tidak setiap orang punya keramat disebut wali. Nah, ini bisa aja maunah amaliyahnya. Menyakan sholawat. Diberikan Tuhan satu keistimewaan. Nah, ada juga keramat maknawi. Keramat maknawi ini termasuk istiqamah. Istiqamah dalam setiap kebaikan. Istiqamah dalam setiap makam yang didudukinya. Istiqamah itu salah satu keramat maknawi yang lebih baik daripada 1000 keramat zahir. Termasuk keramat maknawi. Orang ini hatinya senantiasa bulat berharap hanya kepada Allah. Saat apapun dan dimanapun, hatinya ini bulat pengharapannya kepada Allah. Dan itu jadi pakaiannya sudah. Dan ini keramat maknawi. Kada setiap orang mampu demikian. Termasuk orang ini dimanapun berada, saat apapun, hatinya hanya takutnya kepada Allah. Ada takut kepada makhluk. Nah, orang seperti ini keramat maknawi. Karena kada semua orang bisa memiliki takut kepada Allah itu. Orang alim pun kadang-kadang bisa saja ada takut sama Tuhan. Apalagi orang biasa. Nah, itu termasuk keramat maknawiyah. Yang hanya dirasa oleh si ampun diri. Kadang orang lain baru tahu. Termasuk keramat maknawiyah ini, hatinya ini selalu ingat kepada Allah. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasanya. Ini selalu ingat kepada Allah. Dan itu jadi pakaiannya. Nah, itu termasuk keramat maknawi. Dan orang ada tahu itu. Belinya ada berkisah. Nah, salawat kepada Nabi, karena dengan banyak salawat kepada Nabi, itu menyebabkan timbulnya keramat fisik dan keramat maknawi. Nah, termasuk fadilat salawat nangka 48. Nangka 48, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tazidu fil muru'ah. Bersalawat kepada Nabi itu menambah sifat muru'ah. Bertambah sifat kehormatan diri. Muru'ah kita semakin meningkat. Kehormatan kita semakin meningkat. Di sisi manusia terhormat, di sisi Allah terhormat. Bahkan bisa menambah wibawa dalam diri kita. Orang yang banyak berselawat, sifat muru'ahnya bertambah, wibawanya itu tambah juga. Langkah 49, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tanfa'ul musalli wa may yata'allaqu bihi wa may yata'allaqu bihi.
banyak bersalawat kepada Nabi itu memberikan manfaat kepada orang yang bersalawat dan kepada orang-orang yang dekat kepadanya dan kepada benda-benda yang dimilikinya. Orang hilang banyak berselawat, dirinya diberikan Tuhan manfaat, sehingga dirinya bermanfaat, baik segi agama atau dari segi dunia, dirinya selalu bermanfaat. Dan orang-orang yang dekat lalunya ikut mengambil manfaat. Benda-benda yang dimilikinya bermanfaat. Sehingga andaikan dia memiliki sesuatu, karena orang yang banyak berselawat, maka sesuatu itu akan mahal harganya. Ya kan yang lain tuh murah itu orang nogari. Dilarang orang nogari. Dan orang tahu jangan nogari lain palingan 10 juta katanya. Cuma karena ampun sidin ini 15-20 orang nogari. Karena sidin ini suka berselawat orangnya. Suka berselawat. Jadi manfaatnya itu bukan hanya diri yang berselawat, tapi orang yang dekat dengannya, benda yang dimilikinya ikut bermanfaat, bernilai tinggi. Karena suka berselawat. Orang yang dirinya kada bermanfaat. Apalagi orang yang dekat lawannya, benda yang dimilikinya. Lagi kada bermanfaat. Dikarenakan orang ini jauh dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kada berselawat. Kada berselawat. Yang ke-50, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tuqarribul musalliya ila nabi wa ila Allah ta'ala. Banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah itu mendekatkan salawat tadi akan orang yang banyak bersalawat, mendekatkan dirinya kepada Rasulullah dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini rohaninya dekat lawan Nabi. Orang yang banyak bersalawat ini jiwanya, rohaninya dekat lawan Nabi. Walaupun ini orang kada termasuk zuriat Nabi. Yang kada ada silsilah zuriat Nabi. Tapi orangnya suka bersalawat. Dia akan dekat kepada Nabi. Nabi sudah dekat kepada Nabi, maka Nabi dan mujizatnya mendekatkan ini orang kepada Allah. Nah itu artinya rintikannya. Dengan banyak kita berselawat, kita akan dekat dengan Rasulullah. Bila sudah dekat dengan Rasulullah, Rasulullah akan mendekatkan kita kepada Allah. Lalu kita ini dekat kepada Rasulullah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak berselawat. Nah, ngaran dekat nih kita dekat dengan bupati aja. Nyaman urusan-urusan. Urusan apa aja dan orang yang kita dekat ini nyaman. Coba kita dijauh lawan orang itu, urusan hal. 2-3 kali belum ngatur berhasil, karena kita kada patuh, kada dekat. Kalau kita nang dekat nih walaupun lewat telepon, ya sok ambil aja. Biris benar. Biris terus. Nah itulah kalau kita nih dekat kepada Rasulullah, dekat kepada Allah, semuanya akan biris. Tapi banyak berselawat.
syaratnya. Yang ke-51, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tuqtil afhamar rasikhah allati tahayyarat uqulu aktsarin nas. Banyak bersalawat kepada Nabi akan memberikan pahaman-pahaman yang sangat dalam, sehingga orang-orang banyak, akal-akal orang banyak bingung. Orang ini akan diberikan pahaman yang sangat luas, sangat dalam. Ibaratnya mempaham Al-Quran, mempaham Al-Hadis, pahaman ini sangat dalam dan sangat luas. Sehingga orang-orang pintar pun bingung, tetapi tidak menolak. Luar biasa. Orang pintar pun takjub. Luar biasa pahamannya itu lah. Di luar logika. Dan tidak menolak. Tidak masuk akal. Orang yang banyak bersalawat ini, kalau ingin mempahamkan ayat Al-Quran, menerangkan, menafsirkan ayat Quran, atau menerangkan Al-Hadis, dia mampu menerangkan dengan pahaman-pahaman yang luas, pahaman-pahaman yang sangat dalam, yang orang asal takjub dalam keterangan itu. Luar biasa. Kenapa kita sulit memaham? Kenapa kita ini pahaman itu surut ada dalam? Mungkin karena kurang bersalawat kita, atau karena banyak dosa kita bisa, atau kalau tapi berdosa juga cuma kurang salawat. Itu jalur supaya pahaman-pahaman yang luas itu sulit. Hati-hati ya orang ulama-ulama sufi itu, yang mentafsirkan Quran, yang mentafsirkan Al-Hadis. Kita takjub dengan tafsir mereka. Seakan-akan kada pernah didengar dari ulama-ulama tafsir lain. Seakan-akan kita baru pertama kali mendengar tafsirnya seperti itu. Tapi akal kadang mampu menolak. Karena mereka diberikan pahaman yang sangat luas, sangat dalam. Paling baik yang diberikan kepada kita setelah ilmu dan akal ini paham. Kita diberikan akal sudah, diberikan ilmu. Nah, apalagi yang paling baik paham. Pahaman yang luas. Dan yang ke-52, kelebihan salawat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi itu turisu husnazan billah wa husnazan bi khalqih. Mewariskan baik sangka dengan Allah dan mewariskan baik sangka dengan makhluk Allah. Kalau kita ini banyak berselawat, akan tumbuh di hati kita selalu baik sangka kepada Allah dan selalu baik sangka kepada makhluk Allah. Kenapa orang itu suka berburuk sangka kepada Allah, suka berburuk sangka kepada makhluk Allah? Barangkali orang ini kada berselawat atau kada banyak berselawat. Kalau kita ini banyak berselawat, maka nur selawat itu akan masuk ke dalam hati kita
Melewati nur salawat itulah hati kita ini selalu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada makhluk Allah. Baik sangka kepada Allah itu apapun yang menimpa dirinya, hatinya ingat Allah menghendaki baik untukku. Walaupun yang menimpa ini pahit, tapi hatinya ingat ini Allah menghendaki baik untukku. Ini orang baik sangka kepada Allah. Biasanya berusaha sehari dapat duit 100.000. Hari ini taulih cuma 10.000 ujungannya. Dan di situ saat itu kita tanamkan baik sangka lawan Tuhan. Walaupun hari biasa 100.000, ujung hari 10.000, ini Allah menghendaki baik untukku. Pasti ada rahasianya di sini, rahasia yang baik untuk. Apapunnya selalu baik sangka lawan Tuhan. Selismanya, sebelum kada selisma. Ingat di hati Allah menghendaki baik untuk. Bukan ampun orang menular kada. Bicara Tuhan menghendaki, tapi Tuhan menghendaki ini untuk kebaikan untuk diriku. Sebelum ada bentukan, ada bentukan. Ingat hati Allah menghendaki bentukan ini, Allah menghendaki baik untukku. Nah, walaupun aku kan tahu rahasianya apa. Nah, kayak itulah orang baik sangka atau menyelon Tuhan. Selalu baik sangka. Bahkan di kitab itu kan ada disebutkan di kitab Mughniul Muhtaj. Salah satu hikmah orang ini ditakdirkan bentukan. Ini ada urat-urat dalam tubuh ini. Nah, anak mati uratnya. Tiup udah anak mati. Maka bila uratnya itu mati, sebuting di antara urat beberapa ratus urat akan menimbulkan penyakit yang lebih fatal. Nah, berhubung kita nih ada bersedekah kah, ada menolong orang kah, ada perbuatan baik apa, lalu ditakdirkan Tuhan kita nih batukan. Dengan batukan tadi, urat nang siup anak mati hidup kembali, dihidupkan kembali. Itu salah satu hikmah batukan. Kan kita batuk tuh tahu mat awak ini. Dada kita bergoncang. Tapi tetap aja kita ngaran anak hampi kan ini mengganggu kita sambil berobat kan. Mungkin kena 4-5 hari seminggu hampir ini berobat aja Pak. Tapi jadi sangkali ini batukan ini Allah menghendaki baik untukku. Sehingga dengan batukan tadi urat-urat bakal mati tadinya hidup kembali. Sudah siap, sigar pulang. Punya penyakit-penyakit yang ada dalam diri ini, itu ada rahasia dan ada kebaikan untuk kita. Setiap kali ditimpa itu, ingat di hati bahwa Allah menghendaki baik untukku. Nah, itu artinya baik sangka lawan Tuhan. Nah, banyak berselawat ini membuahkan baik sangka dari Allah dan membuahkan baik sangka di orang makhluk Allah. Kalau kita mampu baik sangka kepada Allah setiap keadaan, baik sangka kepada makhluk Allah, ini paling berat kita kalah amal zahir selama hidup kita. Kalau ditimbang Allah, daripada beratnya husnul zan. Yang ke-53, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam turisul mahabbah lil ulama wa li ahbabi Rasulillah. Banyak berselawat kepada Rasulullah itu menumbuhkan di hati mahabbah, cinta kepada para ulama dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah.
termasuk zuriatnya. Hati kita akan tambah cinta kepada para ulama dan tambah cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita benar berselawat. Logikanya, kalau orang nih suka membenci ulama, suka membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang ini ada banyak berselawat atau memang ada berselawat. Hubungan rohani lawan Nabi itu putus. Yang seharusnya dicintai, ada dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, tapi dia ada mencintai. Ada berselawat atau kurang selawat. Ada banyak. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita diwajibkan cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Bila cinta kita kepada Rasulullah, berarti kita dianjurkan juga mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kalau kita berpada cinta kepada Nabi, tapi kita membenci orang-orang yang mencintai Nabi, maka cinta kita kepada Nabi itu bohong. Itu ucapannya, dia pada cinta. Yang ke-54, As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sababu husnil khatimah. Banyak berselawat kepada Rasulullah menyebabkan mendapatkan husnul khatimah. Kita akan diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Berkat berselawat. Nabi memberikan syafaat kepada orang yang banyak berselawat, sehingga orang ini matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang asalnya catatannya itu su'ul khatimah, jahat akhir hidupnya. Tapi karena banyak berselawat, nah Nabi dengan memberikan syafaat, maka catatan su'ul khatimah diganti dengan husnul khatimah. Banyak berselawat. Minimal sehari itu 1000. Karena kalau kita rutin 1000 kali sehari, ada dimatikan kecuali dilihatkan surga dulu. Bila dilihatkan surga itu tanda gitu kencang husnul khatimah. Hanya mana melihat surga, disitulah dicabut roh kita. Rutin selawat 1000, mau lebih hebat lagi. Rahatan di tengah jalan melihat surga, tiba-tiba nggak dilihatnya. Pertanda hari itu atau malam itu ini kencang mati. Karena beli sudah dilihatkan surga itu kencang mati. Kalau nyetak surga yang dilihat akan tuh di tempat ikan. Isyaratnya kayak itu. Bila mati di situ ya tempat. Ini orang banyak berselawat. Menyebabkan husnul khatimah. Yang ke-55, As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sababu nuzuli rahmatillah inda sakarat. Banyak bersalawat kepada Nabi itu menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada orang yang banyak bersalawat ketika sakaratil maut. Nah, kan ketika sakarat ini luar biasa dahsyatnya. Ketika sakarat ini daripada hausnya, ada di hadis, andaikan diminumkan laut dalam dunia, habis tetap kehausan. Ketika sakarat tuh daripada laparnya tuh, seluruh makanan dalam dunia diberi makan, habis, ya tetap kelaparan. Daripada dahsyatnya sakarat itu.
Nah kecil orang yang ketika sakarat itu dapat rahmat Allah. Bila ia dicurahkan oleh Allah rahmat ketika sakarat tadi, ini ada kehausan, ini ada kelaparan, jiwanya tenang, menghadapi kematian. Kayak apa sih kira dapat kayak itu? Salawat penyakit. Salawat penyakit, apalagi karena sudah tua-tua. Berzikir bermalaman nggak ada kabar lagi kayak orang. Quran sekali sehari saja kada kawan juga. Salawat lagi duduk-duduk salawat. Sambil duduk di kursi. Asal di tempat najis saja. Sambil berbutur, sambil makan dadahan, menyorang kau aja bisa lawat. Itu apalagi kita mempererat hubungan kita lawan Nabi. Andra ditutup kacanya. Orang kadang melihat untung kita bersalawat sambil bersalawat ini jagain kita. Di mana waktu ada kesempatan bersalawat, ada mesti harus duduk. Itu akan menopoli kekosongan waktu kita mulai balik. Namun tetap aja wajib kita mengqadha apa kewajiban ketiga, tetap wajib diqadha. Ada boleh kada diqadha. Nah, jadi banyak bersalawat kepada Nabi menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada orang yang banyak bersalawat ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika menghadapi sakaratul maut, melihat wajah malakul maut aja udah awak hancur, belum lagi dicabutnya. Hanya melihat wajahnya, kayak apa sekira tenang, ya berarti dapat rahmat Tuhan. Nah, kalau dari jalan lain, kecil kita banyak bersalawat dalam baginda. Dan angka 56, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababu ru'yatil jannah dan maut. Tadi sudah diterangkan secara menyampalang. Angka 56 ini bila banyak bersalawat merupakan sebab dilihat akan surga ketika hendak mati. Tadi ada sudah keterangan cuma menyampalang. Nah, jadi angka 56 ini banyak bersalawat merupakan sebab dilihat akan surga ketika hendak mati. Dan surga ini itu isyaratnya itu ampuni kami yang namanya bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita di banyak aktivitas, kita mengamalkan seluruh amalan ini kita hawa kita bingung bercari banyak yang diongkosi. Cuma ada amalan yang kada perlu berduduk, menduduk lebih bagus, cuma kada perlu sambil berjalan kawa, sambil berabah kawa, sambil berukuk kawa, sambil minum kopi kawa, ya selawat. Berukuk kawa, sementara habis mengisap bersalawat. Kita liur isap pulang. Itu bersalawat pulang kawa, sambil mengopi sebelah apa kawa. Nyaman sebenarnya, amalan itu mudah. Cuma bila kada dapat taufik Tuhan, kada kawa juga, semudah apapun kada kawa. Pun sudah dapat taufik Tuhan, seberat apapun ya kawa. Tergantung taufik Tuhan. Dan yang ke-57, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababun naili syafa'ah fil qabri. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapat syafaat di dalam kubur.
Dalam kubur tuh haru-haranya luar biasa. Begitu sudah ditanam kita, nang tuang talkin diberikan sudah. Orang dalam kubur tuh kalau gharikil mukawis, kayak orang nang tercabur di laut, nang kalapak-kalapak tolong beriak-beriak. Untung berkuriak tolong tahan bagalak. Orang di dalam kubur tuh yang ditanam bulikan ada orang. Kayak orang nang tercabur di sungai, kayak orang tercabur di laut, tolong. Itu dalam kubur. Tapi bila dapat syafaat Nabi, aman dalam kubur. Dalam kubur ini ada jepitan kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan kubur, macam-macam aja. Makanya di kubur bila aman, seterusnya aman. Di kubur bila bermasalah, selanjutnya bermasalah. Nah, tolak ukurnya di kubur. Nah, kalau kita banyak berselawat, kita dapat syafaat Nabi, syafaat pertolongan Nabi, bantuan Nabi untuk menghadapi huru-hara dalam kubur. Lalu kita aman, nyaman, damai, dapat syafaat baginda Nabi. Ibarat kita ini contoh lah, kita nih anak dipukuli orang atau anak di apa orang, datang orang yang lebih hebat daripada nang anak pukuli ini, jadi pukuli ini pukuli, aku sayang ladinya, berjauhan nak dan lain. Nah, tungannya syafaat yang jaga ini memberikan syafaat orang kita sesuai mudah paham syafaat. Yang hanya kada dan menjaga itu menanggur habis remik kita nih. Primir karena pukul ibuannya. Datang itu jadi pukul dia. Sayang olehnya. Milik mukulinya sama mukuli aku berjauhan yang lain itu. Nah, itu contoh syafaat langsung yang mudah paham. Nah, itulah kita di alam kubur itu. Kita ini sudah berhadapan dengan macam-macam siksa. Begitu roh Nabi datang memberi syafaat kita, aman di kita. Saya pasti kira dapat itu banyak salawat sama Nabi. Nanang ke-58. Ja'alu qabril musalli raudatan min riyadil jannah. Banyak bersalawat kepada Nabi itu menjadikan kubur orang yang banyak bersalawat ini dijadikan kebun dari kebun surga, dijadikan taman dari taman surga, sehingga dalam penglihatan pemilik kubur ini kuburnya luas, penuh taman yang sangat indah yang menyejukkan hati, tarang ulang. Kubur ini diperluas, diperindah dan dihiasi, diberikan cahaya secukupnya, sehingga jinak memandang itu aman, damai. Jadi orang yang banyak bersalawat ini akan dijadikan kuburnya itu raudhah min riyadil jannah, satu kebun, satu taman dari taman surga. Banyak bersalawat. Langkah 59, Dapul Abkari Radiah, banyak bersalawat itu menolak pikiran-pikiran kotor, membuangi. Kadang timbul pikiran kita pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang kada baik, siratan-siratan yang kada bagus. Orang yang banyak bersalawat punya mengikis, membuangi itu, disapuinya, hingga hilangan pikiran-pikiran yang merusak. Ratik-ratik pikiran kita tuh disedut, dibuang oleh salawat tadi. Jadi orang-orang yang pikirannya rusak, orang-orang yang pikirannya kotor, ini orang saya tidak bisa salawat.
Atau bersalawat cuma 20 kali sehari. Tapi untung Jepang juga bersalawat juga. Makanya mudah pikiran-pikiran yang kotor itu masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam pikirannya, dindingnya kadada, raja gaibnya kadada, masukkan lain kotor-kotor itu ke dalam pikiran, menolak pikiran yang jahat, pikiran yang kotor. Nangka 60 kelebihan salatu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababun naqli minasyaqawah ila sa'adah. Banyak bersalawat ini merupakan sebab dipindahnya diri seseorang dari catatan celaka dipindah kepada catatan sa'adah beruntung. Ini orangnya aturnya syakawah celaka. Tapi karena banyak bersalawat, Allah tuh memindah itu mudah kayak balik telapak tangan, lebih mudah pada itu. Ada mustahil bagi Tuhan merubah itu. Kita kadang-kala merubah. Kita kadang-kala merubah catatan celaka kepada beruntung atau kawa kita. Tapi kalau Allah Ta'ala bermain, mudah banget. Kayak apa sekira kita ini dipindah dari catatan celaka kepada catatan beruntung, berdiri salawat. Maka akan dirubah catatan celaka kepada catatan beruntung. Sa'adah itu bahasa kiranya beruntung. Cuma kalau definisinya mu'awanatullah lil insan ala nailil khair. Menolongnya Allah bagi manusia atas mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang dicatat beruntung ini orang yang selalu ditolong oleh Allah untuk meraih kebaikan-kebaikan. Nah lawan syakawah ini celaka. Ini celaka ini orang ini setiap urusan kebaikan kada ditolong pertolongan Tuhan, jadi kada kaumang gawinya. Seluruh yang dianggap baik menurut syariatnya kada kaumang gawi, jadi kada ditolong Tuhan. Sampai mati. Nah ninggalnya syakawah, celaka. Adapun sa'adah beruntung, ini orang selalu ditolong, dibantu oleh Allah. Bila urusan kebaikan, ditolong Tuhan harusnya. Sehingga mudah menggawi kebaikan sampai akhir hayat. Nah itu namanya sa'adah. Jadi syakawah dan sa'adah ini dua berlawanan. Nah catatan syakawah dan akan diubah kepada sa'adah bila kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sini dulu nomor 60. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi syai'un al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. نكون عبدا مرضيا عندك وعند خلقك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.